jalan hidup kita nggak akan tahu ke depan. Tapi satu yang pasti, penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna. Tuhan hadir dalam setiap nafas hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu Yesus, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat bagi kami jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh terus tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengambil tema tahun 2022 makin sukses. Ini tagline buat kita 2022 makin sukses. Kalau tanggal 1 yang lalu kita bersama-sama melihat banyak kalimat-kalimat positif gitu ya. Karena tahun baru Imlek. Kita lihat di situ warna merah di mana-mana ya. Warna merah itu artinya adalah kebahagiaan. Dan banyak kalimat-kalimat positif di situ dicantumkan ya, baik di IG, baik di toko-toko, atau di jalan juga kita temukan
kalimat-kalimat positif yang membangkitkan kita untuk kita berjuang lagi. Ya, banyak di situ kata-kata sukses untuk tahun 2022. Karirmu akan sukses dan hidupmu bahagia. Ya, kemudian banyak berkat melimpah. Ya, kita sering dengar tuh, apalagi tanggal 1 ya di TV ditayangin, di mana-mana dirayakan Hari Raya Imlek ya. Yang mana yang merayakan sangat berbahagia, kita pun sebagai saudara kita turut menyampaikan kebahagiaan itu, dan mereka banyak menyampaikan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat berkat, bahwa tahun ini, tahun mendatang berkat melimpah, rezeki bertambah, ya. Dan kita adalah anak Allah, kesayangannya Tuhan, pasti Tuhan punya janji buat kita. Bapak Ibu, kalau tahun 2022 ini bukan tahun yang gampang, ya. Kita dengar bahwa gelombang ketiga COVID melanda. Tapi yakin dan percaya Bapak Ibu, saatnya kita tetap tenang, kita mau tetap setia kepada Tuhan, dan penyertaan Tuhan pasti sempurna atas kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan sama-sama belajar hari ini, karena tagline-nya adalah sukses di tahun 2022. Mari kita mau lihat arti sukses itu apa, ya. Jadi kalau saya baca, saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia, arti sukses adalah berhasil, beruntung. Kemudian arti makmur itu apa? Ya, arti makmur adalah serba kecukupan, ya. Kemudian tidak kekurangan, sejahtera, jaya. Jadi selalu jaya, ya. Itu arti sukses dan makmur. Jadi sukses dan makmur ini kalau kita lihat artinya Bapak Ibu, ini mencakup jasmani dan rohani. Kecukupan di dalam materi, juga kecukupan di dalam batin kita. Ya, itu arti sukses dan makmur. Nah, mari bagaimana janji Tuhan kepada kita mengenai kesuksesan ini? Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Kita menyimak bersama. Saya minta tolong untuk dibacakan. 1 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Amin. Bapak Ibu, pada waktu itu Daud akan berpulang, jadi saatnya sudah hampir tiba. Dia memberikan pesan kepada anaknya, yang mana Salomo anaknya adalah calon penggantinya sebagai raja. Dia menyampaikan pesan, kalau kamu mau beruntung, kamu harus melakukan perintah Tuhan. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Bapak Ibu, Daud menyampaikan hal ini dengan sangat detail. Ya, dia menyampaikan kepada anaknya dengan sangat detail. Kalau kita perhatikan di sini, Daud menyampaikan pesan bahwa Salomo, kamu harus melakukan kewajibanmu dengan setia, dengan mengikuti ketetapan, kemudian perintah, peraturan, dan ketentuannya.
Nah, kita mau melihat di sini Bapak Ibu, kenapa ditulis begitu detail? Apa itu ketetapan? Ya, kalau kita lihat di sini, ketetapan adalah 10 perintah Allah yang sudah diturunkan Allah kepada Musa. Ya. Jadi orang Israel benar-benar taat kepada hukum ini, hukumnya Musa. Ya. Kemudian apa itu perintah? Nah, Bapak Ibu, dari 10 perintah Allah yang sudah diterima oleh Musa ini dijabarkan. Ya. Agar lebih jelas lagi, lebih detail lagi, dijabarkan menjadi 613 hukum. Ya. Dijabarkan lagi menjadi 613 hukum. Kemudian dari 613 hukum ini dipecah lagi Bapak Ibu. Menjadi 360 hukum yang kalimatnya kalimat negatif, artinya di situ disebutkan janganlah kamu mencuri, jangan berdusta dan lain-lain ya. Itu ada 365. Artinya perintah ini setiap hari itu kita lakukan. Jumlahnya 365 Bapak Ibu. Artinya jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, jadi setiap hari kita bergelut dengan perintah Tuhan. Kemudian sisanya 248 itu kalimat yang positif. Artinya yang harus kita lakukan. Ya, jadi kalimat-kalimat itu antara lain adalah lakukanlah. Hendaklah kamu lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, jadi itu ada 248 Bapak Ibu. Dan kalau saya baca itu berkaitan dengan jumlah tulang manusia. Kalau saya baca lagi itu jumlah tulang manusia untuk laki-laki. Ya, jadi betapa komplitnya ya aturan, perintah, ketentuan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, ini Daud wanti-wanti kepada anaknya, kalau kamu mau berhasil, kamu lakukan perintah Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa lakukanlah ketetapan, perintahnya, peraturannya, ketentuannya. Jadi sangat detail, sangat jelas ya, karena diturunkan terus dari 10 ke 613, kemudian dijabarkan lagi ya menjadi syariat atau aturan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi sangat detail Bapak Ibu. Nah, ini yang disampaikan Daud kepada anaknya, ini pun menjadi bagian kita Bapak Ibu. Ya. Supaya firman Tuhan ini katakan supaya kamu beruntung. Ya, jadi kalau kamu mau beruntung, setialah melakukan ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan yang dari Tuhan. Nah, kalau saya belajar Bapak Ibu di sini, kata beruntung ini dari bahasa aslinya tuh sakal. Ya. Yang artinya adalah sukses. Ya. Makmur di situ. Bijaksana. Ya. Makanya di awal tadi saya sampaikan arti sukses, arti makmur itu apa? Karena berkaitan dengan ayat ini. Ya, nah ayat ini juga menyebutkan bahwa engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ya, jadi semua yang kita lakukan dalam segala aspek, keberuntungan itu Tuhan sudah sediakan, tinggal usaha kita bagaimana. Ya. Apakah dari pekerjaan kita, apakah keluarga kita, keluarga yang sukses, kemudian pelayanan kita, ibadah kita, ya, pendidikan, usaha Bapak Ibu, Tuhan janji bahwa keberuntungan, kesuksesan itu Tuhan sudah sediakan. Tetapi firman Tuhan ini katakan bahwa
kita harus melakukan kewajiban-kewajiban perintah Tuhan dengan setia. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi perhatian kita, kalau kita mau sukses, itu kuncinya apa? Ya, tapi sebelum kita melakukan kunci-kunci sukses ini, 3 area penting yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, mental kita harus kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus taat firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh setengah-setengah. Ya, jadi kita harus siap dulu nih Bapak Ibu saat kita mau melakukan kunci sukses ini. Nah, kuncinya apa? Yang pertama, mari kita mau belajar Bapak Ibu, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Itu kunci yang pertama ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, itu janji Tuhan kepada kita, kalau kita melakukan dengan setia, pasti Dia menyertai kita untuk melangkah ya. Mari kita mau baca Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak Ibu, pada 2 hukum ini itu tergantung semua hukum Taurat. Ya, jadi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mari, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Kita akan baca lagi 1 ayat, yaitu pada Imamat 26 ayat 1 sampai 4. Mohon dapat dibacakan, bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan 4. ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kalau ingin berkat itu mengalir, nomor satukan Tuhan. Jangan ada ilah lain. Jangan ada yang kedua dari Tuhan kita. Kita mau nomor satukan Dia. Dan jangan lupa dengan hari Sabat. Ya, sore hari ini Bapak Ibu sudah melakukan bagiannya, yaitu bersama-sama kita datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah salah satu kesukaan Tuhan ya. Kita boleh bersama-sama meninggikan Dia, memuji namanya. Nah, kemudian
Mari Bapak Ibu kita akan belajar lagi satu hal. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Ya, bagaimana caranya? Kita akan baca Bapak Ibu di dalam Matius 25 ayat 39 dan yang ke-40. Bagaimana kita bersama-sama mengasihi sesama kita. Baiklah, saya akan coba bacakan di Matius 25 ayat 39 sampai dengan 40. Sebentar ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Matius 25 ayat 25 ayat 39 sampai 40. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah Bapak Ibu di ayat 35, di situ 35, 36, 37 dan seterusnya, di situ disampaikan, bila mana kami melihat engkau lapar, ada yang bertanya seperti itu ya. Kemudian Tuhan, bagaimana kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan seterusnya. Dan di sini dikatakan bahwa saat kita melakukan sesuatu kepada orang-orang yang memerlukan, itulah kita melakukannya untuk Tuhan dan sesama kita. Nah itu kunci pertama Bapak Ibu. Kunci pertama untuk kita sukses adalah kita mengasihi Tuhan dan sesama. Nah kemudian kita lanjutkan yang kedua. Kunci yang kedua adalah memberi. Mari kita mau baca Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, saya ingin sharing saat saya bisa memberi, saya merasakan berkat Tuhan atas hidup saya itu luar biasa. Ya. Nah, kalau saat ini saya boleh belajar banyak dari orang tua saya, dari suami saya, bagaimana dia memberi dengan sukacita, dengan ketulusan. Saya belajar banyak dari situ. Nah Bapak Ibu, kalau saat ini saya pun berusaha untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ya, jadi bukan karena saya istrinya Pak Rudi, jadi saya nebeng Pak Rudi. Saya nggak usah perpuluhan karena saya istrinya Pak Rudi gitu ya. Itu bukan begitu. Tapi saya lakukan bagian saya. Ya, jadi Pak Rudi pun melakukan perpuluhan kepada yang mana sudah ditunjuk ya. Jadi Pak Rudi melakukan itu, saya pun melakukan. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan saya sisihkan dulu. Mana yang bagiannya Tuhan. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha untuk bisa memberi lagi. Mana nih yang saya bisa lakukan. Dan itu saya rasakan dengan memberi, aliran-aliran berkat itu mengalir. Dan saat kita memberi dengan sukacita, hati kita penuh damai Bapak Ibu.
Dan saya rasa Bapak Ibu bisa merasakan itu saat memberi, sukacitanya luar biasa. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini mengajar kita bagaimana kita memberi, belajar memberi dengan sukacita Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kita mau belajar bagaimana, poin yang ketiga, kita berusaha dan berjuang dalam kehidupan ini. Jadi kunci yang ketiga, bagaimana kita berusaha untuk memperjuangkan hidup ini. Kita baca 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yes, Bapak Ibu. Ini Rasul Paulus waktu itu melihat banyak orang yang hidupnya ogah-ogahan, ya, bermalas-malasan. Sehingga Rasul Paulus menuliskan hal ini, kalau enggak kerja ya jangan makan. Gitu ya. Artinya di dalam hidup ini kita harus berjuang, memperjuangkan hidup ini. Kalau kita ingin sukses, kita ingin berhasil di dalam hidup ini, kita harus memperjuangkan hidup kita. Jadi hidup adalah perjuangan Bapak Ibu ya. Setiap kita harus berjuang. Nah, saya ingin sharing Bapak Ibu, saya salut kepada satu ibu yang usianya kira-kira hampir 65 lebih lah, hampir 70 gitu ya. Saya melihat ibu ini, dia selalu tersenyum. Ya, kalau saya tanya, Bu, apa kabar? Baik, pasti dia senyum. Walaupun kadang dia sampaikan juga, kaki saya lagi sakit. Ya, walaupun dia punya masalah, tapi dia tetap senyum Bapak Ibu. Dan saya salut banget. Nah, ibu ini adalah sebatang kara. Jadi suaminya sudah lama meninggal, kemudian beliau tidak punya anak, beliau tinggal sendiri, tidak punya saudara, tetapi beliau berjuang di dalam hidupnya. Ya, saya salut sekali Bapak Ibu, dan dia berusaha untuk menghidupi dirinya dengan cara dia membuat kerupuk Bapak Ibu. Ya, dia jual ke pasar sehingga itu bisa membuat penghasilan untuk dia dan dia bisa hidup sehari-hari. Kemudian dia juga punya keahlian. Dia bisa ngurut, dia bisa ngerok, ya. Kalau ada yang masuk angin biasanya dikerokin itu ya, dan langganannya itu orang-orang yang berada Bapak Ibu. Sehingga dengan keahliannya dia itu, dia bisa menghidupi dirinya dan dia sendiri heran. Kalau saya tanya, Bu, kok langganannya banyak Bu? Dia sampaikan itu berkat Tuhan. Padahal kalau dia ngurut atau ngeroin itu biasa aja Bu. Dia sampaikan gitu, Bu Ledi, saya biasa aja kalau melakukan itu. Tetapi saya selalu melakukannya dengan tulus. Berdoa kepada Tuhan. Dan orang yang saya tangani merasakan enak. Nah, dia berjuang Bapak Ibu. Ya, apa yang dia bisa dia lakukan. Dan yang saya salut dengan keadaannya dia pun rajin memberi untuk Tuhan. Ya, itu yang saya salut Bapak Ibu, dan ini boleh menjadi contoh buat kita semua. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kira-kira beberapa hari yang lalu saya melihat di televisi ada pasangan suami istri, dia buta. Nah, dia punya satu anak perempuan, kira-kira usia 4 tahun. Ya. Bapak dan ibu ini, dia walaupun dengan keterbatasannya, dia jualan kerupuk Bapak Ibu. Jadi dia hidup di Jakarta, dia berjuang. Nah, pada saat jualan kerupuk itu, anaknya yang normal, jadi anaknya tidak buta, ini menuntun dia. Keliling berjualan ya.
Dan waktu saya melihat di televisi dia semangat walaupun dengan keterbatasannya. Ya. Saat anaknya sekolah tidak bisa mengantar orang tuanya untuk berjualan, si bapak ini saya lihat pegang tongkat, dia tetap jualan. Ya. Nah, orang-orang ini orang yang luar biasa ya, di dalam memperjuangkan hidupnya walaupun punya keterbatasan, dia tetap berjuang. Ya, ini menjadi contoh buat kita semua Bapak Ibu. 3 area yang kita harus pegang Bapak Ibu untuk melakukan kunci sukses ini. Ya, mental kita harus kuat. Taat firman dan jangan setengah-setengah. Ya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Saya waktu itu di Bogor, saya bekerja di satu perusahaan. Itu yang kadang membuat mental saya down. Ya, jadi setiap saya datang ke kantor, yang ada di pikiran saya adalah bukan hal yang positif, tetapi hal yang negatif. Setiap saya ada di depan pintu kantor, pikiran saya selalu begini, hari ini apalagi yang terjadi ya? Kira-kira bos saya marah apa lagi ya? Nah, itu membuat mental saya down, mental saya nggak kuat, dan itu membuat saya stres. Ya, tetapi saat ini, saat saya berpindah kepada satu perusahaan yang lain, setiap hari saya katakan, hari ini saya harus sukses. Hari ini pasti sesuatu yang positif terjadi, dan itu yang membuat mental saya kuat. Ya. Dan setiap hari saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan saya. Dan kalau dulu mental saya nggak kuat, ya down, saat ini Tuhan berikan kekuatan. Saya bersyukur untuk itu. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengutip satu tulisan. Kutipan ini mengenai hal memberi. Jadi tanggal 1 saya menerima renungan pagi dari Pak Dardono. Saya melihat, wah renungan ini kita diajar untuk memberi. Dan saya kutip kalimat ini, saya bacakan ya Bapak Ibu. Penerapan praktisnya ialah mengenai memberi ya Bapak Ibu. Memberi itu selalu mendahului menerima. Pelajaran itulah yang diperoleh seorang janda di Sarfat. Tatkala ia mendahulukan yang Allah kehendaki, memberi yang dibutuhkan nabinya, dirinya menerima aliran berkat. Tepung dan minyaknya tersedia berkecukupan, sebab rahasianya adalah di dalam memberi, kita pun menerima. Nah ini cuplikan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai janda Sarfat ini. Kita bisa membaca Bapak Ibu di 1 Raja-Raja 17, ya. Di situ dicatat mengenai janda Sarfat. Nah, pada waktu itu Nabi Elia dia ada di Sungai Kerit. Setelah dia berjuang keras, pemeliharaan Tuhan atas Nabi Elia tetap nyata. Dia ada di Sungai Kerit, dia bisa minum dari sungai itu, dan makanan juga tercukupi. Tetapi pada satu saat sungai itu kering. Dan akhirnya firman Tuhan kepada Nabi Elia mengatakan, pergilah kamu ke Sarfat. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang janda yang akan memberikan kepadamu makanan dan minuman. Dan benar Bapak Ibu, pada saat Nabi Elia ke Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda. Ya. Dan di situ dia menyapa, "Ibu, bolehkah engkau memberi aku minum?" Ibu ini segera bergegas untuk mengambil minum. Tetapi baru selangkah, Nabi Elia memanggil lagi, "Bolehkah engkau memberikan aku sepotong roti?"
Janda Sarfat ini menyampaikan, aku nggak punya, aku hanya punya segenggam tepung dan minyak. Kalau aku masak, aku makan, habis gitu aku mati. Ya, Nabi Elia katakan kepada janda ini, buatlah kamu untuk aku. Setelah itu pasti Tuhan pelihara kamu. Bapak Ibu, kalau waktu itu saya yang jadi janda Sarfat, mungkin saya mikir-mikir ya, mental saya nggak kuat ya. Saya mikirnya setengah-setengah. Bener nggak nih? Tetapi Bapak Ibu, janda Sarfat ini mentalnya kuat. Dia taat kepada firman Tuhan dan dia nggak setengah-setengah. Dan dia lakukan itu, dia buatkan makanan dulu untuk Nabi Elia. Dan benar, dia berkecukupan. Terus berkecukupan. Ya, nah itulah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mau sukses, Tuhan sudah sediakan. Tetapi kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita mengasihi Tuhan dan sesama kita mau belajar memberi, dan kita mau berjuang di dalam kehidupan ini, dan kita mau fokus kepada 3 area. Mental kita harus kuat, taat firman Tuhan, dan kita jangan setengah-setengah. Ya, jadilah manusia baru yang mentalnya kuat, taat firman Tuhan, dan tidak setengah-setengah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik kepada kami, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau juga Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati pelayanan kami. Seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala kemuliaan dan syukur bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan keindahan